Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil. Dalam surah Al-Anfal ayat 58 Allah berfirman, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbiz ilaihim ala sawain innallaha la yuhibbul khainin. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, bisa jadi kau mengkhawatirkan ya Muhammad, ya Allahumma shalli wa sallim alaihi, min qaumin, dari satu kaum, khianatan, ada pengkhianatan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, khianat sudah diintrodusir ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa hukum artinya wan prestasi. Bisa jadi kau mengkhawatirkan kaum itu melakukan wan prestasi, berjanji tapi tidak memenuhi janjinya. Bagaimana Nabi diajarkan oleh Allah? Fanbiz ilaihim ala sawain. Fanbiz ay farji ilaihim, maka kembalikan pengkhianatan itu kepadanya ala sawain ay ala sidqin, dengan benar. Ajak duduk bersama, ingatkan perjanjiannya, kalau ada aktanya bacakan kembali, tegur apa yang dia tidak memenuhinya, kenapa, argumentasinya apa, ya. Innallaha la yuhibbul khainin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Nah, ini ayat 58. Nah, saya pada kesempatan ini mengambil ya bagian dari tafsir yang kita bahas pada kesempatan ini adalah karya dari Asy-Syaikhul Kabir Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ya. Apa kata beliau? Bahwa yang dimaknakan dengan fanbiz, katanya wan nazbu huwa tarhu wal ibad. Jadi kalimat fanbiz ilaihim itu maknanya kembalikan kepada mereka, itu maknanya berikan kepada mereka sesuai dengan keasliannya, kemudian mengatakan ibad, kalian menjauh. Jadi Bapak saudara sekalian, bila memang tidak memungkinkan untuk melakukan sebuah kelanjutan, Allah mengajarkan kepada nabinya, putuskan komunikasi, putuskan perjanjian, jangan dilanjutkan karena tidak menguntungkan. Itu yang dimaksud dengan fanbiz ilaihim ala sawa. Nah, kemudian yang menarik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa ayat ini punya korelasi dengan ayat 105 dari surah An-Nisa. Ini di dalam tafsir disebut dengan tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, di dalam surah ya An-Nisa ayat 5 itu ada sebuah asbab, ya, asbabun nuzul, tentang peristiwa ayat yang punya konotasi sama ini. Kisahnya begini, ada seorang muslim dari kalangan Ansor yang bernama Qatadah bin Nu'man. Ya, Qatadah bin Nu'man ini punya ad-dir'. Dir itu baju besi. Kalau sekarang barangkali cuma hiasan, ya. Orang punya baju besi, sekarang itu cuma hiasan.
Tetapi di zaman Nabi, di zaman dulu orang punya baju besi itu menjadi sebuah kebutuhan. Karena memang itu nilainya mahal dan itu sangat dibutuhkan untuk pembelaan diri, ya, untuk mencegah dari jemparing, panah, pedang dan lain sebagainya, baju besi. Nah, Qatadah bin Nu'man ini hilang, punya baju besi, baju besinya hilang. Maka terdengar ada kabar bahwa yang mengambilnya itu adalah Ta'mah bin Ubair. Ya, terdengar isu kayaknya yang ngambil situ dah, dia nggak punya tapi sekarang kok jadi punya gitu, kira-kira seperti itu. Maka ketika si Ta'mah bin Ubair mendengar kabar yang semacam itu, maka dirnya itu tadi dititipkan, bukan dititipkan, ditaruh di tempat pedagang gandum yang sudah dihaluskan, tepung gandum. Ditaruh di tempat tepung gandum, tapi dia tidak izin. Jadi ditaruh di tempat gandum, ditumpuk sama gandum, tanpa memberitahukan yang punya, orang Yahudi ini, ya, yang bernama Zaid bin Samin ini tadi enggak diberitahukan. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ketika dikatakan oleh desas-desus bahwa yang melakukan adalah Atmah bin Ubair, maka sahabat Nabi setelah bermusyawarah melihat secara langsung ke rumahnya Ta'mah bin Ubair ini tadi. Dan dilihat kok ada tepung, jadi tepungnya itu ada yang bocor di keranjangnya itu. Maka diikutin. Ternyata tepungnya ini masuk ke rumah seorang Yahudi namanya Zaid bin Samin gitu. Ya. Jadi tepung itulah yang menghantarkan ke rumahnya Zaid bin Samin. Maka ketika datang diperiksa ada. Tapi si Zaid bin Samin ini mengatakan saya nggak tahu. Saya nggak tahu ini punya siapa. Nah, lalu ditanya, kamu berhentinya di mana? Diceritakan semacam itu, maka pada akhirnya ketahuanlah bahwa yang mengambil itu orang Islam yang namanya Ta'mah bin Ubairah itu tadi, bin Ubair. Bapak Ibu sekalian, yang jadi masalah, sahabat-sahabat Nabi ini kemudian bilang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, in ahkamtal yahudi ala muslim fi khissihi wa dana'ah. Wahai Rasul, kalau kau menangkan ini, kau menghukumkan masalah ini kepada antara orang Yahudi dan orang Islam ini, dan kau menangkan orang Yahudi, maka fi khissah, ini akan melahirkan kerendahan pada nilai. Ini merusak perkumpulan dan ini merusak nama baik kita, kira-kira begitu. Maka pada waktu itu turun wahyu Allah, yang tadi ini saya bilang, wahyu Allah surah An-Nisa ayat 105, inna anzalna ilaikal kitaba litahkuma bainan nasi bima araqallah. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau ya Muhammad Alkitab, Al-Quran, litahkuma bainan nasi bima araqallah, untuk menetapkan hukum di antara manusia, bukan bainal muslim, tapi bainan nas bima araqallah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Wala takun lil khainina khasima, dan jangan sekali-kali kau terhadap
orang-orang yang berkhianat itu melakukan perseteruan. Bapak Ibu sekalian, maka Nabi memutuskan yang benar orang Yahudi dan yang dihukum orang Islam. Ya, ini yang dimaksud dengan ayat ya Al-Anfal dari ayat 58 ini berdasarkan korelasi ayat dari dua ayat tersebut, maka Allah menghukumkannya itu semacam itu. Jadi kita orang Islam kalau punya kedudukan, terjadi perkara antara orang Islam dengan orang non-Islam, bila memang itu sebuah kebenaran, maka nyatakan kebenaran, walaupun kebenarannya itu pahit, walaupun kebenarannya itu merusak nama baik, walaupun kebenaran itu apapun resikonya. Jangan berkhianat. Jadi ini bukan cuma hakim, ya, bukan cuma hakim, siapapun dia. Kan ada perkara-perkara kecil di masyarakat, bisa jadi masalah itu didamaikan di RT, di RW, di tokoh masyarakat, di masyarakat adat, tokoh adat akan menjadi orang yang menentukan hukum. Sama ayat ini menjadi sebuah ketentuan. Ya, oleh karena itu jangan karena kepentingan keluarga, karena kepentingan partai, kepentingan ya politik dan lain sebagainya, lalu kita berlaku khianat. Ini mah kebetulan aja ini ayatnya dengan contoh aktual di masyarakat ini sedang terjadi. Bapak Ibu sekalian, jangan. Kalau sudah seperti ini, maka sejarah akan mencatat keburukan kita selama-lamanya. Ya, nauzubillah min zalik.